Heyo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Kozuki Oden akhirnya sebentar lagi bisa mewujudkan keinginannya untuk membuka perbatasan Wano Kuni yang memang sejak lama ia impikan. Sang anak yaitu Kozuki Momonosuke akan mengemban tugas selanjutnya yang akan mewujudkan keinginan dari sang ayah. Shogun selanjutnya dari Wano Kuni ini akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah diimpikan penduduk selama 20 tahun lamanya. Proses dari pembukaan perbatasan Wano Kuni ini akan segera kita saksikan bersama-sama, dan ini akan menjadi titik baru dari masa depan Wano Kuni di tangan Shogun baru kita yaitu Kozuki Momonosuke. Yep, minggu ini kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1051 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya Kozuki Momonosuke yang sudah berpidato bahwa dia akan menjadi Shogun Wano Kuni selanjutnya. Itu dia katakan di hadapan para penduduk ibu kota bunga. Begitu juga dengan kegembiraan para penduduk Wano Kuni yang dimana mereka semua terbebas dari belenggu selama 20 tahun lamanya. Yep, belum lagi kita mendapatkan kejutan yang paling luar biasa, di mana Yamato berkata bahwa dia ingin bergabung dengan kru bajak laut topi jerami dengan menjadikan dirinya seperti Oden di sana. Maka berapakah bounty yang akan dimiliki oleh Yamato ini nantinya selepas dia keluar dan berlayar bersama bajak laut kru topi jerami ini? Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1051 kita kali ini diberi judul Shogun dari Wano, Kozuki Momonosuke. Judul ini tentu mengarahkan kita kepada sosok dari Momonosuke yang akan resmi menjadi Shogun berikutnya di Wano Kuni. Chapter kali ini pun kita melihat bagaimana sosok dia waktu dia sudah dewasa, namun tentunya dengan umur yang masih 8 tahun. Chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang ceritanya terhubung ke chapter sebelumnya, masih mengisahkan perjalanan tanpa emosi volume 13 dari Jerman 66. Sebelumnya kita mengetahui Ichiji dan juga Reiju membantu adik mereka dan membakar buku dari Mondior. Kali ini berlanjut ke pelarian dari mereka. Terlihat di sini bagaimana mereka berempat sudah bersiap untuk cabut dari Pulau Wolke. Akankah mereka akan berhasil untuk lolos dan kemanakah arah mereka akan pergi sekarang? Halaman pertama memperlihatkan bagaimana situasi yang terjadi di ibu kota bunga setelah Kaido dan juga Big Mom ini akhirnya kalah. Melanjutkan cerita yang terjadi di chapter sebelumnya yang dimana naga dari Momonosuke tampil di hadapan para penduduk Wano Kuni, namun warga belum mengetahui bahwa sosok naga itu adalah Shogun selanjutnya yang akan memimpin Wano Kuni ke depannya. Kali ini Momonosuke pun berubah ke wujud manusianya. Orang-orang di sana tampak kaget setelah melihat naga itu tiba-tiba menghilang. Salah satu warga berkata, naga itu barusan, dia sepertinya bukan Master Kaido. Kemudian yang lainnya pun menjawab, jadi naga itu ada dua dari mereka sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi di depan kastil? Mengapa Nona Komurasaki di sini? Tolong jelaskan kepada kami Tuan Kyoshiro. Kita pun kembali melihat beberapa sosok bayangan di belakang Denjiro sedang mengatakan sesuatu. Walaupun mereka berdua seperti terkenal, aku khawatir hal yang sama mungkin tidak akan dikatakan tentang kita. Yep, ternyata di balik sosok bayangan tersebut yang berbicara adalah Kinemon, yang terlihat di chapter ini sudah baik-baik saja, namun tentunya ada beberapa perban yang menempel di badannya. Salah satu warga berteriak, "Tuan Kinemon, mengapa? Bukankah seharusnya kau sudah mati pada hari itu di kastil yang terbakar itu? Bagaimana kau bisa berdiri di sini sekarang?" Para warga dan penduduk di sana kebingungan karena yang mereka ketahui bahwa Kinemon ini sudah mati 20 tahun silam bersamaan dengan hancurnya kastil Oden. Nah, sedikit demi sedikit kabut yang mengelilingi mereka perlahan menghilang. Para Akazayanen pun terlihat di depan seluruh para penduduk ibu kota bunga. Para penduduk di sana terlihat sangat kaget melihat apa yang berada di depan mereka, bahwa beberapa para Akazaya masih hidup hingga saat ini. Salah satu warga pun berteriak, tidak salah lagi, mereka adalah Akazayanen. Mereka yang seharusnya sudah mati 20 tahun yang lalu. Apa yang Nona Toki katakan, mereka semua nyata.
Kemudian, panel lain memperlihatkan bagaimana situasi yang terjadi di beberapa wilayah di Wano Kuni. Wilayah tersebut adalah Ringo, Kibi, Haguma, Udon, Ebisu, dan juga Kuri. Beberapa warga di tiap wilayah tersebut terlihat sedang menonton cuplikan yang berada di televisi, yang dimana memperlihatkan ibu kota bunga yang ditampilkan di sana. Semua orang melihat sangat jelas situasi apa yang terjadi di ibu kota bunga untuk saat ini. Beberapa dari penduduk pun kaget dan tidak percaya mengenai hal yang terjadi di sini. Nah, kemudian sekarang kita akan beralih lagi menuju Onigashima, tepatnya di dalam kastil Onigashima. Di sana ada beberapa kru topi jerami beserta dengan Yamato yang sedang membicarakan sesuatu. Nah, di antara mereka masih belum mengetahui bahwa Yamato ini sudah menjadi aliansi mereka. Contohnya, Brook, dia masih belum paham apa yang terjadi. Dia kira Yamato ini adalah musuh. Yamato pun mengatakan kepada mereka yang berada di sana, dia sebenarnya bukanlah seorang musuh, namun aliansi yang ikut mengupayakan kemenangan dari pihak aliansi. Di sana Yamato pun bercerita bahwa dia mengikuti semua cerita dari kru bajak laut topi jerami ini dari koran yang dia baca berpuluh-puluh tahun. Yamato pun mengatakan sesuatu yang sangat unik. Aku pikir sebagian besar dari kalian tidak akan terlihat seperti manusia biasa, tetapi sebenarnya bertemu dengan kalian sangat amat mengejutkan. Nah, kemudian Yamato terus mengatakan kepada para kru bajak laut topi jerami bahwa dia bukanlah musuh, melainkan Kozuki Oden. Yamato berkata, "Aku juga dikenal sebagai Yamato. Aku akan bergabung dengan kalian di kapal kalian mulai sekarang. Senang bertemu dengan kalian semua." Nah, setelah mendengar perkataan dari Yamato, beberapa kru mempunyai respon yang berbeda di setiap orangnya. Nami dan juga Usopp sangat kaget mendengar itu. Setelahnya, Franky terlihat tidak terlalu syok mendengarnya. Franky menjawab, "Benarkah kau mau menjadi salah satu dari kami?" Sanji dan juga Brook tidak perlu dibahas lagi respon dari mereka. Kemudian, Robin menanggapinya dengan sangat amat senang bahwa ada yang akan bergabung lagi dengan bajak laut topi jerami. Nah, di sini Jinbe lah yang paling mempunyai respon tersendiri. Jinbe berkata, "Kau dapat mengatakan itu, tetapi selama itu tidak berasal dari kapten kami, itu tidak akan benar-benar terjadi." Yep, kemudian Yamato berkata, "Kau benar, aku ingin tahu apakah Luffy sekarang baik-baik saja. Pertarungannya, penampilannya semua sangat menebarkan." Di sisi lain, Chopper dan juga Miyagi sedang terlihat merawat Luffy dan juga Zoro yang terluka cukup parah. Yamato pun sempat melihat ke belakang, ada beberapa anggota bajak laut Beast lagi yang ingin melarikan diri darinya. Beberapa dari pasukan Kaido yang tersisa tunggang langgang melihat Yamato yang dimana mereka tidak ingin menjadi budak lagi. Halaman berikutnya memperlihatkan Jinbe terlihat masih ragu mengenai apakah Yamato ini musuh ataukah teman. Di sana ada juga pengguna smell gorila dan juga jerapah. Otama pun menjelaskan bagaimana kemampuan dari buah iblis miliknya yaitu Kibi no Mi. Tama berkata, "Sihirku akan hilang setelah bulan yang sama berlalu. Ada hewan yang kembali normal setelah sebulan berlalu. Ada juga yang tetap menjadi seperti itu. Jadi aku pikir mereka memilih kehidupan yang mereka anggap lebih nyaman." Mendengar hal itu di sana ada juga Speed yang merespon perkataan dari Otama. Speed berkata, "Aku lebih bahagia seperti sekarang." Tama menjawabnya dengan, "Itulah yang aku harapkan. Aku ingin kau selalu berada di sisiku, bukan sebagai pelayan, tapi lebih seperti menjadi seorang ibu." Kemudian sekarang kita pun masuk ke dalam inti dari cerita pada chapter kita kali ini. Di dalam kastil, para anggota kru bajak laut topi jerami beserta dengan beberapa aliansi yang berada di dalam tengkorak melihat cuplikan yang ada di layar TV di sana. Di sana kembali memperlihatkan bagaimana situasi yang terjadi di ibu kota bunga bersamaan dengan beberapa wilayah yang Tamagon bilang tadi. Beberapa samurai berkata, "Lihat, Komurasaki dan Kinemon semuanya berlutut. Lalu kepada siapa?" Panel epik pun terjadi. Panel memperlihatkan bagaimana para Akazayanen berlutut kepada sebuah bayangan yang diselimuti kabut yang berada tepat di tengah-tengah mereka. Tentunya kita mengetahui bayangan tersebut adalah Kozuki Momonosuke dewasa yang akan segera menjadi shogun baru berikutnya. Momonosuke berkata, "Sudah 20 tahun sejak ayahku meninggal yaitu Kozuki Oden. Kalian semua telah melakukannya dengan baik. Bertahan dari tahun-tahun yang panjang dan keras ini. Festival api tidak akan pernah berakhir di sini. Mulai besok, pilih cara hidup apapun yang kalian suka." Di live streaming pun warga masih tampak terlihat kebingungan. Momonosuke berkata lagi, "Minum sake sebanyak yang kau suka. Tidak perlu membayar untuk air minum. Aku tidak akan membiarkan racun yang akan membunuh tanah ini mengalir keluar dari pabrik-pabrik itu lagi. Kami tidak akan membutuhkan budak lagi di Wano."
Sementara itu terjadi flashback kecil yang dimana Otama kecil sedang berjualan topi pada saat kondisi Wano Kuni waktu itu sangat memprihatinkan. Flashback terlihat dimana Otama menawarkan beberapa topi payung kepada beberapa samurai, namun tidak ada satupun topi payung yang terjual pada saat itu. Dia pun curhat kepada Komachio. Maaf Komachio, aku tidak bisa menjual payung ini. Tiba-tiba, namun ada satu pembeli yang tampak mengagetkan. Ia adalah Hitetsu. Hitetsu pun menawarkan bantuan dan berkata, bisakah aku mendapatkan salah satu topi payung ini? Kau ditinggal ayah dan ibumu, pasti sangat sulit bagimu bukan? Namun tunggu hanya beberapa tahun lagi, setelah prajurit kuat dengan nama Kozuki kembali, jadi datanglah hari di mana Oni ini akan padam. Otama pun seakan tertegun mendengar perkataan dari Hitetsu. Dia berkata, Kozuki, betulkah? Aku akan menunggu. Nah, teringat akan hal itu, Otama pun menangis di pelukan dari Nami. Otama mengingat flashback yang ada pada saat Luffy mengatakan sesuatu hal kepadanya. Luffy berkata, kami akan membuat ini menjadi normal. Pada saat kita meninggalkan negara ini, itu akan menjadi tempat di mana kau bisa makan sebanyak yang kau mau setiap hari. Yup, kita pun kembali ke live stream dari Ibu Kota Bunga. Di sana kita bisa melihat bagaimana sosok Shogun sebenarnya yang telah terlahir kembali sedang ada di hadapan para penduduk Ibu Kota Bunga. Terlihat Momonosuke berpidato di hadapan mereka. Hari-hari tirani Orochi dan gemetar ketakutan pada Kaido. Hal itu telah usai sekarang dengan bantuan orang-orang terpercaya yang kita temui di laut. Dengan aliansi samurai, bajak laut, Ming dan juga ninja, kami telah menyerbu Onigashima, Kaido, Orochi beserta dengan bajak laut Beast. Kami telah menghukum semua kejahatan yang telah menghantui negara kami. Respon warga pun semuanya menangis mendengar apa yang dikatakan oleh Momonosuke. Mereka berkata, apakah memang telah mengalahkan monster-monster itu? Apakah Orochi terkutuk itu tidak ada lagi? Momo menjawabnya, yep, kita tidak boleh melupakan orang-orang yang terhormat yang membuat serangan ini menjadi mungkin. Kinemon, apa yang harus aku katakan lagi sekarang? Kinemon menjawabnya, berikan mereka pidato terbaik yang kau punya untuk saat ini. Momonosuke pun mengingat perkataan dari Luffy sebelum mereka menghajar Kaido. Luffy berkata di sana, apakah ini hanya untuk pertunjukan? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang harus kau takuti? Nah, kenangan dari kata-kata Luffy itu pun membuat semangat membara dari Momonosuke memuncak. Momonosuke pun memulai pidatonya. Nama yang diberikan ayahku padaku, berarti aku tidak ada duanya. Di bawah pimpinanku, tidak diragukan lagi tanah sekarat bangsa ini akan berubah menjadi surga. Untuk itu, kami membutuhkan tenaga kerja. Tolong pinjamkan kami kekuatanmu. Melampaui waktu 20 tahun. Kami datang untuk menyelamatkan kalian semua. Mulai saat ini, aku, Kozuki Momonosuke, akan menguasai tanah Wano. Momonosuke kembali mengingat perkataan dan janjinya kepada Kozuki Oden bahwa dia akan mengikuti jalan dari Oden. Warga-warga pun di sana berteriak, Tuan Momonosuke, pewaris sejati keluarga Shogun, telah kembali. Kami sudah menunggu begitu lama, Tuan Momonosuke. Kelopak bunga melayang di udara menuju masa depan, di mana prajurit akan meletakkan pedang mereka. Ini adalah tanah samurai yang terkenal. Di bawah langit malam sakura berdiri seorang pria hebat. Dia berusia 8 tahun. Di punggungnya ada lebih banyak tugas dan juga moral. Dengan ini, kami menyaksikan kelahiran Kozuki Momonosuke yang nanti akan dikenal jauh dan luas di seluruh penjuru dunia. Dikenal sebagai Shogun hebat dari Wano Kuni. Overall, chapter kali ini banyak merangkum mengenai bagaimana kondisi yang terjadi di Wano Kuni selepas dua orang Yonko yaitu Kaido dan juga Big Mom dinyatakan kalah dari pertempuran Onigashima. Yang paling menarik menurut Tamagon di sini adalah bagaimana sosok dari Yamato akan bergabung ke bajak laut kru topi jerami ini nantinya. Desas-desus dari Yamato bergabung ke kru memang jauh-jauh hari sebelumnya diperkirakan banyak oleh para fans. Di titik ini pun Luffy masih mempunyai satu slot kru lagi yang kosong karena dia mengatakan di awal perjalanannya dia ingin setidaknya mencari 10 orang yang ingin ia jadikan krunya. Nah, jadi benar saja bahwa di chapter ini Yamato ingin bergabung dengan kru bajak laut topi jerami dan mengisi kekosongan kru tersebut. Apalagi di chapter lalu kita mengetahui bahwa Kozuki Oden sengaja merobek salah satu halaman jurnalnya yang berisi tentang hal yang berhubungan dengan Laugh Tale. Jadi ini pun semakin menguatkan juga bahwa Yamato harus segera untuk menyempurnakan jurnal Oden ini dengan cara ikut berpetualang dengan kru bajak laut topi jerami guna mendapatkan informasi mengenai Laugh Tale. Sebenarnya banyak sekali versi
foreshadow yang sudah Eiichiro Oda ini berikan ke kita semua mengenai Yamato yang bisa jadi adalah kru selanjutnya. Yang paling menarik adalah bagaimana Luffy selaku Dewa Nika selalu membebaskan calon krunya dari keterikatan yang membelenggu mereka di masa lalu. Hampir semua kru bajak laut topi jerami mempunyai masa lalu yang kelam yang dimana saat Luffy datang itu pun mengubah segala yang terjadi. Begitu halnya dengan apa yang terjadi pada Yamato saat ini, yang dimana sebelum Luffy datang dia pun terlibat dalam ikatan belenggu yang hampir seumur hidupnya dia rasakan karena dia dipasung oleh Kaido. Obsesinya dengan menjadi Oden pun sudah mendarah daging sepertinya dalam jiwa Yamato. Jadi tentunya sangat amat cocok bahwa dia pantas bergabung dengan kru bajak laut topi jerami ini. Sesudah ayahnya ini kalah dan bajak laut Beast pun hancur, tidak ada tempat lagi untuknya di Wano Kuni. Wano Kuni sudah sangat aman dijaga oleh shogun terbaru saat ini yaitu Momonosuke. Apalagi ditambah dengan para Akazaya yang sudah berkumpul di Wano Kuni. Belum lagi Wano Kuni kali ini adalah pulau teritorial naungan dari kru bajak laut topi jerami. Jadi tentunya tidak akan ada seorang pun yang sembarangan bisa merusak lagi pemerintahan yang ada di pulau Wano Kuni. Nah, jadi inilah yang menjadi poin utama mengapa Yamato bisa sangat bebas memilih apa yang harus dia lakukan setelah perang Wano Kuni ini berakhir. Yep, dan memang keputusannya sangat tepat menawarkan dirinya untuk menjadi kru berikutnya dari Luffy. Jika memang Yamato ini akan bergabung dengan kru bajak laut topi jerami, berapakah nilai bounty yang akan dimiliki oleh Yamato setelah dia bergabung? Kita sebelumnya mengetahui bahwa Yamato tidak memiliki bounty karena dia dipenjara di dalam kastil oleh ayahnya sendiri. Itu pun juga Wano Kuni yang belum membuka perbatasannya dengan dunia luar yang menjadi alasan selanjutnya mengapa Yamato tidak memiliki nilai bounty. Jadi wajar saja dia berada di dalam kastil tersebut dan memang pemerintahan dunia tidak mengetahui seberapa berbahayanya Yamato ini sebenarnya. Bounty sebenarnya diukur dari seberapa berbahayanya orang tersebut akan ancaman terhadap pemerintahan dunia. Ancaman tersebut bisa dari banyak hal. Salah satu contohnya mereka yang bergabung ke bajak laut tertentu, misalnya Yonko ataupun bajak laut yang menjadi target pemerintahan dunia untuk dimusnahkan. Tentunya bajak laut kru topi jerami sudah mendapatkan tanda petik nilai buruk di mata pemerintahan dunia karena bajak laut ini mengancam keberadaan pemerintahan dunia. Mereka merusak fasilitas pemerintahan dunia seperti Enies Lobby, Impel Down dan masih banyak lagi. Belum lagi kapten mereka yang menjadi target incaran paling utama yang diburu oleh pemerintahan dunia. Bagaimana jika setelah perang Wano Kuni ini usai atau Kaido berhasil ditaklukkan? Tentunya bajak laut kru topi jerami kembali mendapatkan sorotan langsung dari pemerintahan dunia dan berimbas kepada bounty yang mereka miliki jelas tentunya akan kembali naik. Nah, perkiraan bounty yang kemungkinan Yamato akan dapatkan nanti bisa jadi akan berkisar di angka 900 juta berry. Dia tentunya masih berada di peringkat bawah dibanding dengan Luffy, Zoro, Sanji dan juga Jinbei yang nantinya kemungkinan mereka juga akan mendapatkan bounty yang lumayan tinggi setelah mereka sukses untuk menjatuhkan dua orang Yonko. Menariknya lagi, seperti apakah posisi yang akan didapat oleh Yamato ini nantinya di kru? Posisi petarung ataupun penulis petualangan akan menjadi poin utama dari tugas Yamato ini dalam kru bajak laut topi jerami. Lagi-lagi ini merujuk kepada apa yang menjadi tugas Oden di kapal dari Roger sebelumnya. Menurut Tamagon pribadi, penulisan petualangan Luffy beserta dengan kawan-kawannya dalam jurnal ini akan sangat amat penting nantinya pada akhir cerita manga One Piece. Akan ada seseorang nantinya yang akan menceritakan kisah luar biasa. Petualangan dari kru bajak laut ini kepada generasi ke generasi yang tentunya akan mewariskan kembali tekad di yang tidak akan pernah padam. Dunia harus tahu apa yang dilakukan oleh kru bajak laut topi jerami ini dalam menemukan kebebasan yang sebenarnya. Maka dari itu, poin Yamato untuk menulis perjalanan Luffy dan kawan-kawannya begitu penting di akhir cerita nanti. Jadi menarik untuk menunggu hal apa yang akan dilakukan oleh Yamato ini di kapal topi jerami. Tentunya akan sangat kocak, di mana dia juga tidak seperti kebanyakan para wanita lainnya. Kabar baik bagi Vinsmoke Sanji karena tentunya bertambah lagi boba yang ada pada kapal. Belum lagi Roro Noazoro tentunya juga ikut senang karena akan ada lawan tarung untuk minum amer di kapalnya. Tulang belulang ini pun ikut senang karena dia masih ada kemungkinan kuat dia bisa melihat celana dalam milik wanita pun bertambah. Namun ada satu fakta menarik yang dimana berhubungan dengan Yamato yang menawarkan dirinya kepada kru. Fakta menariknya adalah hal yang sama terjadi pada Oden dengan Whitbeard. Kozuki Oden menawarkan dirinya untuk bergabung ke kru bajak laut Shirohige. Kita tahu bahwa ternyata Oden berganti kru dan pergi dengan bajak laut Roger untuk beberapa waktu. Nah, apakah ini juga pertanda akan terjadi hal yang sama dengan Yamato? Mungkinkah Yamato juga akan berganti kru seperti halnya Oden, yang dimana dia bisa saja akan bergabung ke tentara revolusioner? Namun Tamagon pribadi masih menginginkan kita harus butuh satu orang kru lagi untuk membuat ramai, seru dan makin menguatkan kru bajak laut topi jerami ini nanti ke depannya. Jadi come on, Luffy
Luffy, Yamato harus benar-benar join kepada kru ini nantinya. Yep, mungkin itu saja yang Tamgon bisa jabarkan dan review mengenai chapter terbaru kita, yaitu chapter 1051. Dan ingat, untuk minggu depan chapter akan rilis ya, alias tidak akan libur. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamgon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.